Halo sahabat IPA Nusantara, kali ini kita akan membahas submateri 1 tentang pencatatan hasil pemeriksaan kesulitan intubasi. Intubasi endotrakeal merupakan tindakan definitif terhadap manajemen jalan napas yang memerlukan keterampilan yang harus dikuasai setiap tenaga anestesi. Kegagalan mengelola saluran napas adalah penyebab morbiditas. 64% dari henti jantung selama anestesi umum disebabkan oleh kesulitan intubasi endotrakeal yang menyebabkan oksigenasi dan atau ventilasi tidak adekuat, dan sekitar 55-93% menyebabkan kematian atau kerusakan otak. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan intubasi endotrakeal dibutuhkan asesmen atau pengkajian yang lengkap dan menyeluruh terhadap pasien, di mana terkait tindakan tersebut dibutuhkan pencatatan atau dokumentasi yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien yang menyoroti bagian-bagian bermasalah dan mencari solusi berbasis bukti atau permasalahan yang terjadi. Kemungkinan tindakan intubasi yang sulit bisa diprediksi menggunakan berbagai fitur klinis. Kondisi yang bisa mengganggu masuknya laryngoskop, misalnya kesulitan membuka mulut atau retronetia, dapat menghambat intubasi. Selain itu, adanya defek anatomi jalan nafas yang didapat atau kongitial, adanya trauma kepala atau leher, regurgitas isi lambung, dan mulut berbusa juga bisa menyulit proses intubasi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jarak tiromental, jarak hyomental, mobilitas leher, adanya obesitas, dan skor malapati. Tetapi perlu diingat bahwa fitur-fitur klinis ini tidak serta-merta dapat dijadikan patokan. Oleh karenanya, dokter yang melakukan intubasi perlu menyiapkan rencana dan peralatan yang mungkin dibutuhkan jika ternyata proses intubasi mengalami kendala. Perhitungan skor Lemon dapat membantu memprediksi kemungkinan terjadinya intubasi sulit. Skor Lemon adalah singkatan dari Look, Evaluate, the 3-3-2 rule, melampati evaluation, obstruction, dan neck mobility, ujung dagu atau secara penampakan terlihat pendek. Perhitungan skor Lemon dapat membantu memprediksi kemungkinan terjadinya intubasi sulit. Semakin tinggi hasil perhitungan, dengan nilai maksimum 10, maka kemungkinan intubasi menjadi semakin sulit pula. Tetapi, sebaiknya klinis tidak semata-mata mengandalkan perhitungan skor Lemon tanpa melihat kondisi lain yang dimiliki pasien. Pencatatan atau dokumentasi kesulitan intubasi dilakukan pada form pra-anestesi dalam checklist yang terdiri dari pilihan berdasarkan temuan kondisi pasien di lapangan. 1. Area wajah yang dinilai meliputi normal, dagu kecil, edema, gigi palsu, gigi goyang, gigi maju, kumis, dan jenggot. Kemampuan membuka mulut kurang dari 3 cm, ya atau tidak. Jarak tiromental kurang dari 6 cm, ya atau tidak. Malampati skor 1, 2, 3, dan atau 4. Selanjutnya obstruksi jalan nafas yang dinilai adalah tidak ditemukan, ada tumor, gigi maju, dan stridor. Penilaian selanjutnya mobilitas leher. Yang pertama, 1. Dapatkah pasien menggerakkan rahang depan?
Ya atau tidak? 2. Dapatkah pasien melakukan ekstensi leher dan kepala? Ya atau tidak? 3. Apakah pasien menggunakan kolar? Ya atau tidak? Instrumen yang selanjutnya kita menggunakan Wilson Riggs Sum Score. Instrumen Wilson Riggs Sum Score dirancang oleh M. E. Wilson pada tahun 1988 dan pertama kali digunakan pada 633 pasien dengan usia lebih dari 16 tahun yang menjalani pembedahan dengan anestesi umum di rumah sakit daerah dan rumah sakit Royal Norfolk. Instrumen ini digunakan untuk menilai kesulitan manajemen jalan nafas, khususnya dengan teknik intubasi dan laryngoskopi. Penilaian dilakukan pada pasien saat sebelum dilakukan intubasi dengan mengobservasi kriteria faktor yang dapat menyebabkan kejadian kesulitan intubasi, seperti berat badan, pergerakan kepala dan leher, pergerakan rahang, dan receding mandibula dan overbite. Berikut adalah indikator penilaian dari instrumen Wilson Score. Ada 5 item, yaitu kriteria penyulit 1, berat badan, hasil pengamatan kurang dari 90 kilo, skornya 0, 90 sampai 100 kilo, skornya 1, dan lebih dari 90 kilo skornya 2. Karakteristik penyulit yang kedua yaitu pergerakan kepala dan leher. Jika 90 skornya 0, 90 skornya 1, kurang dari 90 skornya 2. Karakteristik penyulit selanjutnya pergerakan leher. IG lebih dari 5 cm atau slux. Lebih dari 0, skornya 0. IG kurang dari 5 cm atau slux sama dengan 0, skornya 1. IG kurang dari 5 cm atau slux kurang dari 0, skornya 2. Karakteristik penyulit selanjutnya, receding mandibula. Hasil pengamatan, normal skornya 0, sedang skornya 1, berat skornya 2. Karakteristik penyulit selanjutnya, overbite. Dengan hasil pengamatan tidak ada skornya 0, sedang skornya 1, berat skornya 2. Dengan keterangan nilai kurang dari 2, prediksinya mudah intubasi. Nilai 3-7, prediksinya intubasi tidak terlalu sulit. Dan nilai lebih dari 8 dapat diprediksi sulit intubasi. Indikator selanjutnya dengan menggunakan EGRI. Instrumen EGRI dirancang oleh Dr. Abdel R. El Genzuri pertama kali pada tahun 1996 yang digunakan pada saat persiapan operasi dengan anestesi umum di wilayah Chicago, Amerika Serikat. Instrumen ini berguna untuk menilai kesulitan manajemen airway khususnya dengan menggunakan teknik intubasi. Penilaian dilakukan pada saat pasien saat sebelum dilakukan intubasi dengan mengobservasi kriteria faktor yang menunjukkan terjadinya kesulitan. Dilakukan tindakan intubasi seperti pembukaan mulut, jarak triomental, malempati, pergerakan leher, prostusi dagu, berat badan pasien, dan riwayat kesulitan intubasi pada pasien yang pernah menjalani operasi dengan general anestesi sebelumnya. Sistem penilaian ini menjadi bagian besar karakteristik yang disebutkan sebelumnya dan diadaptasi sebagai instrumen yang digunakan di ruang resusitasi dan ruang operasi. Indikator penilaian dari instrumen EGRI terdapat 7 item di antaranya. Karakteristik penyulit 1.
pembukaan mulut dengan hasil pengamatan lebih dari sama dengan 4 skornya 0, kurang dari 4 skornya 1. Karakteristik penyulit selanjutnya jarak trio mental, hasil pengamatannya kurang dari 6,5 cm, skornya 0, 6,0 sampai 6,5 skornya 1, kurang dari 6,0 skornya 2. Karakteristik penyulit intubasi selanjutnya klasifikasi Malampati dengan pengamatan 1 skornya 0, 2 skornya 1, 3 skornya 2, 4 skornya 2. Karakteristik penyulit selanjutnya yaitu pergerakan leher. Hasil pengamatan lebih dari 90 derajat skornya 0, 80 sampai 90 derajat skornya 1, dan kurang dari 80 skornya 2. Karakteristik penyulit selanjutnya kemampuan protusi dagu. Ya, skornya 0, tidak, skornya 1. Karakteristik penyulit selanjutnya berat badan kurang dari 90, skornya 0, 90 sampai 110, skornya 1, lebih dari 110, skornya 2. Karakteristik penyulit selanjutnya riwayat kesulitan intubasi dengan hasil pengamatan tidak ada, skornya 0, ada, skornya 1, ragu-ragu, skornya 2. Kita telah menyelesaikan sub materi pokok 1. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, sahabat IPAI harus menyelesaikan kuis dengan minimal skor 80. Yuk kita lanjutkan pembelajaran materi pokok 2. Semangat!